Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda PAUD, apa kabar? Hari ini saya akan membagikan, ya. Kemarin alhamdulillah dapat kiriman dari seorang sahabat, mengirimkan 20 buku sumber belajar PAUD holistik integratif, ya, sebagai bahan ajar PAUD, ya. Untuk itu nggak ada salahnya kalau saya bagikan kepada bunda-bunda yang pastinya sangat membutuhkan buku-buku sumber belajar tersebut, ya. Namun sebelum itu saya ingin jelaskan dulu tentang pertanyaan guru PAUD yang sering muncul di komentar video saya sebelumnya. Yang pertama, apakah ada kurikulum prototipe khusus tentang PAUD, ya. Yang kedua, bagaimana arah pengembangannya kurikulum tersebut. Yang ketiga, adakah bahan ajarnya, ya. Tentang kurikulum prototipe khusus PAUD ini, ya, kita ikuti nanti perkembangannya, karena pemerintah baru saja meluncurkan aplikasi Merdeka Mengajar, ya. Aplikasi Merdeka Mengajar, nanti tempat berkumpulnya para guru, ya. Di situ ada informasi penting, sumber-sumber belajar, kurikulum dan lain-lainnya akan terkumpul di sana. Ya, untuk itu nanti ada bahasan khususnya tentang kurikulum merdeka. Jadi kurikulum prototipe ini, ya, teman-teman guru PAUD, ya, teman-teman bunda-bunda PAUD, kurikulum prototipe ini sudah diganti namanya menjadi kurikulum merdeka, ya. Bunda-bunda bisa mengikuti video saya sebelumnya. Video saya sebelum ini membahas khusus tentang apa itu kurikulum merdeka dan kenapa diganti lagi menjadi kurikulum merdeka dan bagaimana nasib kurikulum prototipe ini, ya. Namun sebagian besar saya melihat bahwa kurikulum prototipe ini dan kurikulum merdeka ini adalah banyak hal kesamaan. Jadi untuk itu masih bisa kita menggunakan kurikulum prototipe ini. Namun untuk hal-hal penting, ya, untuk penamaan kita sudah tidak lagi menggunakan kurikulum prototipe tapi menggunakan kurikulum merdeka. Dan kemudian yang kedua, bagaimana arah pengembangannya dan adakah bahan ajarnya. Nah, membicarakan tentang arah pengembangannya, tentunya kita tidak terlepas dari visi pendidikan Indonesia, ya, bahwa visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global, ya, seperti ini. Ini poin-poin pentingnya. Nah, bagaimana arah pengembangan kurikulumnya? Ya, tadi seperti dikatakan bahwa bahan ajar yang akan dibagikan itu adalah orientasinya holistik, ya. Jadi kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Jadi orientasinya holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, ya, mencakup kecakapan akademis, non akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi bukan konten. Jadi mementingkan kompetensi, ya, kompetensi murid, ya, bukan konten, ya, bukan ke materi ajar, ya. Jadi kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu, ya. Bukan berbasis materi tapi berbasis kompetensi. Dan yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi, ya. Kurikulum dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah, lingkungan sosial, dan kebutuhan murid. Nah, arah pengembangannya, jadi yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan
karakter. Jadi iman, takwa, akhlak, gotong royong, kebinekaan, kemandirian ini nanti dasarnya adalah berbasis project ya. Kemudian fokus pada materi esensial dan fleksibilitas ya. Bagi guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid ya, dan melakukan penyesuaian dengan konteks muatan lokal. Jadi karakteristik kurikulum untuk jenjang PAUD. Nah, kita membahas masa untuk PAUD-nya saja di sini ya, bahwa kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Nah, ini pasti ya untuk karena PAUD. Yang kedua, penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan belajar mengajar berbasis buku bacaan. Ya, berbasis buku bacaan, bukan berbasis konten tadi, materi tadi ya. Yang ketiga adalah fase pondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah ya. Ini juga sebenarnya di kurikulum yang lalu juga sudah seperti ini, tapi tentunya ini menjadi fokus ya untuk dikembangkan. Kemudian pembelajaran berbasis project ya, lebih banyak project, dan saya kira memang kalau PAUD ya, saya mengamati memang sebelumnya juga lebih banyak berbasis project ya. Beda dengan SD, SMP, yang SMA lebih ke konten mereka gitu kan. Jadi kalau saat ini pengembangan berbasis project, sebelumnya juga sudah berbasis project ya. Tapi tentunya ada hal-hal tertentu tentang profil pelajar Pancasila yang bisa dikembangkan di kurikulum baru ini gitu ya. Nah, karakteristik PAUD ya, ini saya ulangi tadi di sana, penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain dan belajar berbasis buku bacaan. Nah, jadi berbasis buku bacaan. Jadi untuk itu pemerintah sudah mengeluarkan bahan ajar ya, 20 buku sumber belajar PAUD holistik integratif ya. Jadi nanti teman-teman yang ingin memiliki bisa diberitahu cara downloadnya ya. Nah, bahan ajar ini 20 buku sumber belajar PAUD holistik integratif ini diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini ya, Ditjen PAUD Dasman Kemendikbudristek RI. Dikemas dalam bentuk dongeng, 20 buku berisi nilai-nilai karakter dan tema kebutuhan esensial anak, yakni tema tentang pendidikan, tentang kesehatan gizi ya, kemudian perlindungan dan pengasuhan dan kesejahteraan. Seperti apa bukunya? Nah, ini buku-bukunya. Jadi buku PDF-nya ya, Bara Tidak Mau Bicara, Sapu Tangan Istimewa untuk Lani, Gelang Istimewa, Kakak dan Labi, dan seterusnya. Ini ada 20 buku ya. Ada 20 buku. Nah, gimana cara mendapatkannya ya? Bunda-bunda PAUD tinggal menulis di kolom komentar, saya mau bahan ajar PAUD ya. Jadi tulis di kolom komentar, nanti tim saya akan mengirim linknya kepada teman-teman guru PAUD ya, agar dapat memiliki 20 bahan ajar itu. Namun sebelum itu semua ya, teman-teman harus mensubscribe ya channel ini, agar bila mana ada hal-hal baru, ada hal-hal yang bisa kami bagikan kepada teman-teman PAUD, baik pengembangan kurikulum maupun bahan ajar, teman-teman guru PAUD bisa mendapatkannya terlebih dahulu. Saya kira demikian, terima kasih, dan jangan lupa sampaikan ini kepada teman-teman yang lain untuk bisa berbagi kepada teman yang lain untuk bisa mendapatkan bahan ajar ini. Terima kasih. Bunda-bunda, selamat beraktivitas. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.